Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Yeti Haryati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ini, dan kepada teman-teman yang saya sayang. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena atas izinnya lah kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini dan berkumpul bersama yang insya Allah sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membawa kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang lebih baik, di mana pendidikan menjadi hal yang penting. Pendidikan adalah hal yang penting untuk kita semua. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan berbincang tentang pentingnya pendidikan pada revolusi industri 4.0. Hadirin yang saya cintai, revolusi industri 4.0 adalah istilah yang pertama kali diperkenalkan di Jerman oleh Kanselir Jerman pada World Economic Forum atau WEC pada tahun 2015. Maksud dari revolusi industri 4.0 ini adalah penerapan teknologi digital, internet, dan otomatisasi untuk sebagian besar pekerja manusia, sehingga kebutuhan terhadap pekerja kasar semakin berkurang. Salah satu hal yang pasti terjadi dalam revolusi industri 4.0 adalah semakin pentingnya pendidikan serta tingkat kecerdasan seseorang dalam mencari pekerjaan. Hadirin yang saya cintai, mungkin ada yang bertanya, kok pendidikan makin penting dan kecerdasan seseorang makin berpengaruh dalam dunia pekerjaan dalam masa revolusi industri 4.0 ini? Ada beberapa alasan untuk pernyataan saya tersebut. Pertama, adalah kebutuhan terhadap pekerja kasar berkurang. Kita ketahui bahwa salah satu aspek yang paling dikenali dalam suatu perusahaan, khususnya pabrik, adalah para pekerja kasar. Para pekerja kasar tersebut mayoritas tidak mempunyai pendidikan yang memadai, bisa karena kurangnya kemampuan ekonomi dan kesempatan untuk menuntut ilmu, atau bisa juga karena tingkat kepintaran yang memang rendah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Para pekerja kasar yang akan terkena dampak paling besar dalam revolusi industri 4.0, yakni perusahaan khususnya pabrik-pabrik, akan mengurangi jumlah pekerja kasar mereka dan menggantikannya dengan mesin dan peralatan modern yang terotomatisasi, sehingga hanya membutuhkan seberapa pekerja pengoperasional alat. Hadirin sekalian, saya ingatkan dan pesankan untuk bereaksi negatif terhadap revolusi 4.0. Kita harus bereaksi positif dan optimis. Kita harus menerima bahwa revolusi 4.0 adalah sebuah masa depan yang lebih baik. Maka dari itu, langkah optimis yang harus kita lakukan adalah menuntut pendidikan lebih serius lagi dan menyambut revolusi industri 4.0 sebagai tenaga kerja yang siap untuk diterima di posisi yang bukan lagi pekerja kasar. Hadirin sekalian, alasan kedua kenapa pendidikan menjadi penting dalam revolusi industri 4.0 adalah terbukanya peluang kerja yang lebih banyak di bidang pendidikan tanpa harus terikat dengan perusahaan atau industri resmi. Ambil contoh dalam bidang grafis dan aplikasi komputer, jasa, dan banyak lagi. Dengan terhubungnya hampir semua lini sosial dengan internet, permintaan dan penawaran dapat datang dari mana saja dimanapun di berbagai dunia. Ambillah contoh seseorang yang memiliki kemampuan bermain musik yang sangat bagus, dapat menjadi tenaga pengajar tanpa harus meninggalkan kediaman. Cukup dengan membuat situs atau ikut dalam sebagai tutor online di salah satu perusahaan. Dengan begitu, sangatlah kecil kemungkinan untuk seseorang yang mempunyai pendidikan dan keahlian yang memadai untuk tidak mendapatkan penghasilan ataupun pekerjaan dalam revolusi industri 4.0 ini. Hadirin dan teman-teman yang saya cintai, alasan berikutnya kenapa seseorang yang mempunyai tingkat kecerdasan tinggi dapat sangat dibutuhkan dalam revolusi industri 4.0 adalah kebutuhan terhadap pekerja yang mampu mengoperasikan komputer dan peralatan yang mutakhir. Peralatan tersebut bukan hanya mahal, tapi juga rumit dan rawan akan kesalahan apabila berada di tangan yang tidak mampu atau tidak tahu. Oleh karena itu, dibutuhkan pekerja yang mempunyai kemampuan dan
pemahaman yang cukup untuk memberikan ketenangan bagi pemilik perusahaan atau pabrik. Hadirin dan teman sekalian yang saya banggakan, ada beberapa alasan di atas hanya bagian kecil dari banyak lagi alasan dalam sebab yang akan kita semua temukan nanti di kemudian hari ketika revolusi industri 4.0 telah tiba di Indonesia. Sekarang ini Indonesia sedang menuju ke sana. Salah satu contoh dari mulainya Indonesia masuk ke dalam revolusi industri 4.0 adalah dengan masuknya dan munculnya banyak perusahaan-perusahaan yang berbasis internet seperti Gojek, Bukalapak, Tokopedia, dan banyak lagi lainnya. Hadirin dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, saya percaya kita semua mampu untuk berkarya dan berguna dalam revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, kita semua harus menyadari betapa pentingnya pendidikan dan skill atau kemampuan yang akan berguna dalam menyambut revolusi industri 4.0 ini. Salah satu langkah terbaik yang harus kita lakukan sebagai siswa adalah dengan tekun dan serius belajar dan mengerjakan tugas. Ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler serta rajin menggali pengetahuan lain yang berhubungan dengan revolusi industri. Hadirin dan teman-teman yang saya banggakan, pengetahuan tersebut seperti kemampuan dalam mengoperasikan komputer, mengoperasikan software tertentu, dan kemampuan berbahasa asing. Hadirin dan teman-teman sekalian yang saya cintai, hanya dengan pendidikanlah kita dapat menikmati masa tua kita. Dengan serius dan tekun dalam belajarlah yang akan membuat kita tersenyum di masa tua nanti. Menyerah dan berleha-leha sekarang akan membuat kita menyesalkan. Sekian pidato tentang pentingnya pendidikan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini. Saya tutup pidato saya dengan sebuah peribahasa. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Terima kasih atas perhatian para hadirin dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.